Bagaimana kalau atasan kita bukan orang yang baik? Sepertinya kau agak bodoh ya. Otakku mendadak berhenti berfungsi, tanganku yang memegang telepon gemetar. Aku belum lama pindah departemen, dari tim reporter majalah ke tim penjualan online, ketika sedang menyiapkan konten untuk mempromosikan acara besar yang diselenggarakan perusahaan. Penanggung jawab tugas ini sering marah-marah ketika aku menerima pekerjaan ini pada awalnya. Orang yang melakukan serah terima denganku berkata, dia takut pada orang asing, jadi awalnya dia sering marah-marah. Tapi kalau sudah mengenalmu dengan lebih baik, dia akan bersikap baik padamu, katanya. Setelah 6 bulan berlalu, keadaan akan lebih tenang. Tetapi sebelumnya, selama masa pelatihan, sikap atasan akan agak menyulitkan. Melihatku tercengang, ia berkata bahwa pelatihan seperti ini memang sudah biasa dipraktikkan di perusahaan-perusahaan besar. Orang yang melakukan serah terima denganku akan mengambil cuti karena menderita tumor otak, sementara orang yang bekerja di sini sebelum aku mengundurkan diri setelah 3 bulan dengan alasan stres membuat pandangannya kabur. Mendengar itu, aku pun memutuskan untuk bekerja sebaik mungkin supaya tidak mendapat masalah. Tetapi kemudian aku mendengar kata-kata itu, dan bahkan bukan untuk kesalahan besar. Itulah yang dikatakannya kepadaku ketika aku memintanya menjelaskan maksudnya sekali lagi. Aku dibilang bodoh, itu adalah kata-kata yang menjatuhkan orang lain, kata-kata yang kasar. Karena mempertimbangkan dirinya yang saat itu sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, aku meneleponnya pada jam 11 malam untuk meminta konfirmasi. Begitu mendengar kata-katanya, aku merasa hancur. Saking sedihnya, aku sampai tidak bisa tidur malam itu. Aku berbohong jika berkata aku tidak membencinya. Kepalaku terasa semakin berat ketika harus berhubungan dengannya selama beberapa waktu. Lalu bagaimana aku harus menghadapi orang sekasar itu? Lah pasti bergeming kalau aku melawan. Aku merasa terusik karena pada kenyataannya tidak ada yang bisa kulakukan. Apalagi aku juga merasa terintimidasi setiap kali ia berbicara kasar kepadaku atas alasan pelatihan. Apabila berpikir sudah bersikap terlalu kasar padaku, ia akan memujiku di depan orang lain. Perlahan-lahan, aku mulai belajar membaca perasaannya seperti anjing peliharaan. Apabila ia memujiku, aku akan merasa gembira sepanjang hari. Apabila ia marah-marah, aku akan merasa tertekan untuk waktu lama. Sementara kata-katanya mulai sering menghantuiku. Aku membaca tentang ajaran Biksu Pomyun. Seorang anak sekolah meminta nasihat biksu tersebut tentang masalahnya. Biksu, aku sering teringat pada orang yang menyakitiku. Aku pernah dilecehkan di SMA. Aku mendengar seseorang menyumpahiku, tetapi karena dia laki-laki dan aku takut dipukuli, aku pun diam saja. Aku masih memikirkan kejadian itu walaupun setahun sudah berlalu. Hatiku perih karena kisahnya sama seperti yang kualami. Biksu Pomyun bertanya, di tengah jalan seseorang memberikan sesuatu kepada Anda, mengira itu hadiah, Anda pun membukanya, ternyata isinya hanya sampah. Lalu apa yang Anda lakukan? Anak sekolah itu pun menjawab, membuangnya ke tong sampah. Tentu saja, sang biksu melanjutkan, kata-kata yang jahat adalah sampah. Anda tidak berbuat apa-apa, tetapi orang itu melempar sampah ke arah Anda. Jadi apabila menyadari bahwa yang dilemparnya adalah sampah, Anda hanya perlu membuangnya ke tempat sampah. Tetapi Anda terus menyimpan sampah itu selama setahun, sambil terus bertanya, kenapa aku diberi sampah ini? Orang itu sudah membuang sampahnya dan pergi. Anda pun sebaiknya membuangnya, memang tidak sekaligus, tetapi aku mulai berusaha membuang semua kata-kata sampah yang kuterima. Rasanya tidak menyenangkan apabila seseorang yang tidak berharga mampu mengendalikan perasaanku. Kau memberiku sampah, tapi aku tidak sudi menerimanya. Karena itu sampahmu, bukan sampahku. Itulah pola pikir yang kutetapkan. Aku tidak punya pilihan selain bekerja dengannya, tetapi aku membuat batasan dalam berurusan dengannya. Dengan begitu, kata-katanya tidak lagi terlalu memengaruhiku. Entah ia memuji atau mengkritikku, aku tidak lagi merasa sakit hati karena aku menganggap kata-kata itu bukan milikku. Apapun yang dikatakannya, aku akan menjawab, baiklah, berbalik, dan melupakannya. Seperti wifi, orang-orang juga saling memberi dan menerima energi. Sikapku yang seperti itu sepertinya membuat atasanku heran dan ia tidak lagi berpikir aku orang yang mudah diganggu. Begitu aku tidak lagi mengharapkan pengakuan, atasanku pun mulai sadar dan menghormatiku. Seiring waktu berlalu, kami pun bisa bekerja sebagai rekan kerja yang baik, walaupun tidak sempurna. Lah sangat senang bekerja sama denganku di perusahaan kami dan memintaku terus bekerja dengannya. Setelah bekerja selama 2 tahun, kami pun berpisah baik-baik dan saling mengucapkan terima kasih.
Sekarang apabila teringat padanya, aku tidak lagi merasakan apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang akan melempar sampah dan pergi begitu saja. Ada orang yang bisa menghadapi hal itu sambil tertawa atau dengan serius, tetapi ada juga orang yang tidak tahu harus berbuat apa jika berhubungan dengan orang yang lebih berkuasa daripada kita, dan orang itu tidak bisa dibuat sadar. Kita akan menyimpan rasa sakit hati untuk waktu lama, karena tidak berbuat apa-apa, kita akan menyesal dan berpikir seharusnya kita berkata ini atau itu. Karena itulah aku ingin menyampaikan saran ini kepada mereka yang berpikir seperti itu, jangan menyimpan sampah yang tidak bisa didaur ulang, buang saja dengan tegas.